Shalom saudara, salam sejahtera dan kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Kapsiauta di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia di Dayakolot. Hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2021. Apa kabar saudara? Semoga minggu ini, minggu ketiga, sudah diberikan kemerdekaan setiap hari agar kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ibadah minggu ketiga. Saya kasih satu pujian saudara. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Haleluya Tuhan, kami sembah Kamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Haleluya ya Rama Mama ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau begitu baik buat kami. Hari ini kami tidak sia-siakan waktu kami pada pagi hari ini. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan sehingga kehidupan kami mengalami Tuhan namanya firman Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini agar bisa menyampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap jemaat Tuhan agar biarlah mereka seperti tanah yang subur. Bahkan semua yang mendengarkan, siapapun engkau, seperti tanah yang subur. Benih firman Tuhan ketika dibagikan, maka hati yang subur siap menumbuhkan firman Allah. Di dalam dan demi nama Yesus kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Minggu ini adalah minggu ketiga. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang keluarga, bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli tentang keluarga. Karena mujizat pertama diadakan di pernikahan ya. Anggur habis, Tuhan Yesus datang dan mengadakan banyak mujizat di tempat ini dengan mengadakan air berubah menjadi anggur. Nah, kalau kita mengerti keluarga itu penting, kita jaga keluarga kita sungguh-sungguh. Amin. Jaga, bapak kasihi anaknya, suami kasih istrinya, istri hormat sama suaminya ya. Nah, hari ini kita akan bahas, kita akan teruskan saudara, pelajaran ini adalah temanya yang saya kasih adalah kenapa harus berdoa. Ini penting sekali saudara, karena kekuatan kita saudara setiap hari
adalah dengan berdoa. Nah, saya akan ingin ajak saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 24. Kenapa harus berdoa? Matius 7 ayat 24. Ya, doa Bapa kami adalah doa apostolik yang menjadi dasar pondasi hidup kita. Jadi ini pondasi, bicara doa Bapa kami itu bicara pondasi. Ya. Matius 7 ayat 24 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perhatiin, orang mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi persoalan masalah tidak akan bisa merubuhkan kita orang percaya ketika kita bangun dasar atau pondasi kehidupan kita di atas dasar firman Tuhan. Ya. Katakan, kenapa kita harus berdoa? Setiap orang mendengar perkataanku, ayat 24, dan melakukannya. Artinya saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, saudara sungguh-sungguh mendengarkan. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertelinga dan mendengar. Kalau kita bertelinga, hendaklah engkau mendengar. Ada banyak orang punya telinga, tapi setelah firman Tuhan diberitakan, mereka lupa lagi. Nah, itu artinya saudara tidak mendengarkan. Nah, ayat selanjutnya 26 berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada banyak rumah tangga dibangun bukan di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus, tapi dibangun di atas kasih nafsu atau kasih apapun juga yang dasarnya sebetulnya tidak ada. Ya. Ini saudara, dasar kenapa kita harus berdoa. Dasarnya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya, dikatakan, saya ingin kasih tahu saudara, Tuhan Yesus kasih pesan di, saya sudah catat ayatnya di sini saudara. Dia kasih pesan begini saudara. Lihat Matius 26 ayat 41. Dikatakan begini, berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan takut, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini Yesus meneguhkan lagi, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu makanya kita perlu dasar saudara. Kita tidak bisa membangun saudara rohani kita, ngebangun pondasi hidup kita di atas keinginan kita, di atas kekuatan kita. Tetapi sebaiknya seperti Matius 7 tadi, mari kita bangun pondasi hidup kita di mana? Di batu karang yang teguh. Ya. Jadi dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi mendengar firman Tuhan bukan perkara biasa, saudara. Jadi kalau kita ibadah, saudara perhatiin baik-baik Efesus 6, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi tipu muslihat iblis. Perhatiin baik-baik. Ada seringkali firman Tuhan tercuri sebelum kita sampai di tempat rumah ibadah. Sampai kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh, ada banyak persoalan masalah ketika di jalan itu melanda hati kita, pikiran kita, sehingga kita cuma hadir secara badan saja, tetapi secara roh kita kemana-mana. Nah, sebaiknya saudara, sebaiknya ketika engkau dengar firman Tuhan, dengarlah dengan sungguh-sungguh. Dengar dengan sungguh-sungguh artinya gini, ketika saudara mendengar, lakukan firman Tuhan. Karena dikatakan setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ini pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, demikian saudara, tajam buat setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan. Ya. Selanjutnya saudara, dalam doa Bapa kami, Allah menyatakan bahwa prioritas utama adalah datangnya kerajaan Allah. Kenapa berdoa? Jadi kita penting, kenapa? Karena perlu kita meminta datangnya kerajaan Allah. Ya, artinya kehendak Bapa yang di surga jadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ini kenapa kita harus berdoa? Penting sekali kita berdoa, ya, agar kerajaan Allah di muka bumi. Ya, kita disuruh berdoa agar kerajaan surga akan datang dan sudah datang
dan ada di tengah-tengah kita. Lihat, ada satu pertanyaan di Lukas 17 ayat 20, ya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, mereka bertanya, ahli-ahli kitab ini bertanya, ya, apabila kerajaan Allah akan datang, ya. Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ada banyak orang pingin tanda-tanda lahiriah, tapi Tuhan Yesus jelaskan di sini, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda. Jadi sebaiknya engkau bergantung pada Roh ketika engkau dengarkan khotbah, dengarkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, berkali-kali kita diajarin tentang kebenaran firman Tuhan, tapi kalau tidak berbuah, tidak menghasilkan buah setiap minggunya, perhatiin saudara, sebetulnya kehidupan kita sedang menuju kepada kemunduran. Ya. Nah, kita lanjutkan, bagaimana pemerintahan Allah dapat bekerja atas diri kita, yaitu jika kita berdoa, jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti di surga. Allah ingin kehendaknya harus terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah berjemaat, saudaraku yang terkasih, saya nasihati, biarlah engkau meminta setiap pagi berdoa, kehendakmu yang jadi. Kalau engkau memaksakan kehendakmu, saya kasih tahu, kehendak saudara sama dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Hanya kehendak Bapa. Allah ingin kerajaannya. Kerajaannya apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Senantiasa saya ingatkan setiap minggu. Kenapa? Penting sekali kerajaan Allah memerintah dalam hidup saudara dan saya, sehingga Matius 7 digenapi dalam kehidupanmu. Ketika badai, ketika hujan, ketika banjir datang melanda kehidupanmu, melanda pernikahanmu, melanda bisnismu, maka engkau tidak akan rusak atau roboh, tetapi karena Tuhan Yesus menjaganya, tidak akan pernah roboh. Ini firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia berjanji, dia pasti menepatinya. Amin, jemaat yang terkasih. Jadi Allah ingin agar kehendak Tuhan jadi dalam hidup saudara. Jadi apa kehendak Allah? Yang pertama adalah, saudara, kehendak Allah atas kehidupan jasmani atau materi. Lihat Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11 berkata begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Bapa kita peduli atas segala kebutuhan hidup kita. Mengapa, saudara? Karena di sorga, saudara, tidak ada kelaparan. Jadi berdoa bukanlah minta sesuatu yang belum ada supaya terjadi. Berdoa adalah mendatangkan apa yang sudah ada di dalam kerajaan sorga. Saudara harus mengerti, berdoa kita harus mulai meningkat, saudara, ke level yang berikutnya. Artinya kita bukan sedang meminta yang tidak ada, tapi kita mendatangkan yang sudah ada. Karena di sorga tidak ada kelaparan. Makanya Allah peduli pada kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara hari ini menganggap Tuhan tidak mendengar doa saudara, sebetulnya saudara belum mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Dikatakan sekali lagi, yang pertama kehendak Allah atas kehidupan jasmani dan materi. Matius 6 ayat 11 berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Siapa yang mengajar ini, saudara? Tuhan Yesus yang mengajar kepada murid-muridnya. Berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi selama ini anak-anak Tuhan yang terkasih, jemaat yang terkasih, saya kasih tahu, kalau engkau berdoa, masuklah kamarmu, berdoalah Bapa kami yang di surga. Saudara harus sungguh-sungguh. Bapa kami itu bukan Bapa siapa, tapi Bapa memang kita yang percaya kepada Tuhan. Selama engkau ucapkan dengan iman, maka Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, akan memberikan apa yang engkau doakan pada hari ini. Karena dikatakan pada hari ini, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Bukan meminta sesuatu, tapi kita sedang mendatangkan apa yang ada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena di kerajaan surga Allah menghendaki tidak ada kelaparan. Di surga tidak ada kelaparan, maka di bumi tidak akan ada kelaparan. Di kerajaan surga ada kecukupan, maka di dalam rumah tangga setiap anak-anak Tuhan dicukupkan, dipelihara, bahkan berkelimpahan untuk hari itu saja. Artinya apa? Setiap hari kita harus berdoa, karena dikatakan berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Kalau hari ini hari Minggu, saudara berdoa. Besok Senin berdoa.
Selasa berdoa, Rebo berdoa, Kamis berdoa, Jumat berdoa, Sabtu berdoa. Tidak ada tanggal merah. Berdoa terus. Kenapa? Banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sedikit berdoa, tidak ada berkatnya. Ini kebenaran firman Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, Allah menghendaki kerajaannya, kebenarannya, saudara. Yang pertama. Kedua apa? Damai sejahteranya turun atas saudara dan saya. Apalagi yang ketiga, sukacitanya turun atas saudara. Ketika apa? Perut saudara kenyang, ya, perut diisi. Allah peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Itu makanya banyak anak Tuhan gagal fokus. Kenapa? Karena tidak menjalankan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, kita lebih senang dengan doa Yabes. Doa Yabes bagus, tapi doa Yabes hanya untuk Yabes saja. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, ya, kepada rasul-rasulnya, apostolik, saudara. Diajarkan sungguh-sungguh, setiap hari engkau harus berdoa. Sehingga apa? Dikatakan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan yang jadi. Saya kasih tahu, kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Saya ingin jelaskan, yang pertama, kehendak Allah atas kehidupan jasmani dan materi. Ya, kita bukan sedang meminta sesuatu, tetapi kita mendatangkan apa yang ada di dalam kerajaan surga. Itu makanan minuman yang secukupnya. Ini yang pertama, saudara. Berikut hal yang berikutnya. Yang kedua adalah kehendak Allah atas kehidupan sosial kita. Matius 6 ayat 12 berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi sangat menentukan kitanya, kaminya, saudara. Ketika saudara dan saya mengampuni sesama kita, melepaskan pengampunan, walaupun yang salah sebetulnya bukan kita, tapi kita melepaskan pengampunan karena dengan kasih Bapa, maka saudara, Allah ingin agar kita dapat membangun hubungan. Nah, hubungan ini akan terbangun ketika kita mengampuni. Di surga tidak ada hubungan yang terputus, saudara. Ya, Allah ingin agar kita memiliki hubungan yang baik, ya, di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Musuh utama membangun hubungan adalah kepahitan. Jadi saudara, kalau saudara selama ini pahit hati, mari saudara lepaskan pengampunan. Karena dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ketika saudara tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni. Tetapi ketika saudara mengampuni, perhatiin, semakin kita mengampuni kesalahan orang, semakin nyata pengampunan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin. Semakin saudara banyak mengampuni, semakin nyata pengampunan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jadi yang kedua, kehendak Allah ingin agar kehidupan sosial kita berdampak. Pada keluarga tidak ada permusuhan, saudara, ya. Pada gereja juga tidak ada permusuhan, apalagi dalam masyarakat. Beda pendapat biasa, saudara, tapi sebaiknya kita lepaskan pengampunan. Kita manusia, memang terbatas, kadang-kadang kita emosi. Tapi setelah itu mari kita lepaskan pengampunan. Kita doakan orang yang membenci kita. Biar kasih Kristus turun, kerajaan Allah turun atas kehidupan kita, dimanapun kita berada. Jadi hal yang pertama, saudara, saya ulang lagi, hal yang pertama dikatakan adalah kenapa harus berdoa? Ya, hal yang pertama adalah kehendak Tuhan atas kehidupan jasmani materi. Ingat, di sorga tidak ada kelaparan, maka di dalam kehidupan setiap orang percaya tidak ada kelaparan. Kita bukan sedang meminta sesuatu, tapi kita sedang mendatangkan kerajaan sorga di dalam kehidupan kita setiap hari. Hal yang kedua, saudara, dikatakan kehendak Allah atas kehidupan sosial. Ampunilah. Ini penting sekali. Jadi saudara, kepahitan hanya bisa disingkirkan melalui pengampunan. Satu-satunya jalan adalah pengampunan. Jadi yang amat menentukan adalah siapa? Saudara dan saya. Yesus sudah berkorban, kita sudah menang. Yesus sudah mengambil, saudara, ya, kuasa dosa dan kematian. Tuhan Yesus sudah menang. Buat saudara dan saya, kita memulai dari kemenangan. Dengan apa? Lepaskan pengampunan. Buka mata rohani saudara. Lihat, jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Ingat Efesus 6 berkata, musuh kita bukan darah dan daging, tetapi adalah tipu muslihat iblis. Kalau kita dipanas-panasin, dikompor-komporin sama lingkungan, saudara jangan bergaul. Saudara sebaiknya pisahkan diri. Ingat, lihat Tuhan,
Tuhan akan memberkati. Seperti Abraham. Perhatiin Abraham. Abraham tidak melihat situasi dunia, tapi Abraham berkata kepada Lot, kita jangan berkelahi Lot. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Abraham punya keyakinan dengan iman. Dimanapun dia pergi, di tempat tandus sekalipun, Allah sanggup memberkati setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saudara? Saudara jangan ragukan kasih karunia Tuhan. Ya, dia tak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Lihat lagu tadi, saudara. Ya. Yang ketiga adalah, saudara, kita lanjutkan. Kehendak Allah atas kehidupan rohani. Matius 6 ayat 13a. Dikatakan ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Di sorga tidak ada pencobaan, dosa dan pekerjaan si iblis. Jadi adalah kehendak Allah kita terlepas daripada ikatan-ikatan tersebut. Bagaimana cara kita harus memahami bahwa pencobaan bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi dari keinginan kita? Lihat Yakobus 1 ayat 12 dan 14. Kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 12 sampai 14 berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini perhatiin, saudara. Ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Coba cek kehidupan saudara. Selama ini pencobaan datangnya dari mana? Biasanya orang kalau ingin kaya, saudara bisa kemana-mana, saudara bisa pinjam uang. Ya, kemana-mana saudara bisa, karena saking pingin kayanya. Saudara kerja siang, malam, subuh, mungkin saudara sikat semua bekerja karena pingin kaya. Ini keinginan diseret. Ada orang lain pingin menguasai sesuatu, akhirnya bukan pikiran Tuhan lagi yang memimpin hidupnya. Akhirnya pikiran dia sendiri. Dan ketika jatuh, bangkrut atau segala sesuatu yang terjadi, hal-hal yang negatif yang tidak direncanakan Tuhan, dia mulai menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mencobai. Kita masing-masing dicobai oleh keinginan kita sendiri. Hati-hati, makanya saya bilang berjaga-jaga. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Maka dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Ada yang terkasih, kalau hari-hari ini engkau sering kali jatuh bangun, saya nasihatkan, berjaga-jaga dan berdoalah. Kalau hari-hari ini engkau tidak perhatikan firman Tuhan yang diajarkan, saudara, saya kasih tahu, saya mempersiapkan firman ini sungguh-sungguh, saudara. Saya sungguh-sungguh berjibaku agar firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan diberitakan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa. Kita mampu karena Tuhan kita Allah yang mampu. Ya, ingat, di sorga tidak ada kelaparan, maka di rumah tangga setiap anak-anak Tuhan tidak ada kelaparan. Bagaimana caranya, Pak? Roh Kudus, Roh Allah kalau hidup di dalam hidup orang percaya, dia akan mendatangkan, saudara, apa? Kerajinan, ketekunan, sukacita. Dia tidak akan terhalangi oleh hal-hal yang sebenarnya menghalangi semangat. Semua bisa dikerjakan, dilakukan ketika Roh Allah bekerja atas hidup saudara. Makanya izinkan kerajaan Allah memerintah dalam hidup saudara. Yang kedua adalah, kalau saudara membiarkan kehendak Allah yang jadi, kita tidak mungkin terjebak oleh tipuan-tipuan. Misalnya kita mencari sesuatu yang sebetulnya terlalu duniawi. Sebetulnya ketika kita sungguh-sungguh bekerja di dalam Tuhan, jujur, setia, akibatnya, saudara, bukan ini bukan namanya, bukan apa ya, bukan hadiah, tetapi akibat dari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan akan mendatangkan berkatnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ingat Mazmur 133. Rukun itu, saudara mengizinkan kerajaan Allah memerintah. Jadi suami istri, Yesus di tengah-tengah. Ini lemnya, kasih Kristus. Minggu yang lalu saya kasih tahu, ketika lemnya kasih Kristus, saudara biarkan memerintah dalam rumah tangga saudara. Perhatiin, maka berkat Allah, Mazmur 133 berkata,
berkat Allah diperintahkan buat setiap rumah tangga yang rukun. Rukun dalam artian ini, rukun di dalam Tuhan. Artinya kerajaan Allah memerintah di dalam saudara. Karena kerajaan Allah bicara tentang kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan saudara. Kalau saudara sakit, maka kebenaran itu akan menyembuhkan saudara. Kalau engkau ketika mengalami kesulitan, maka kebenaran itu akan membawa solusi, jalan keluar buat saudara. Ya. Apalagi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga hari-hari kita akan bersukacita. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara, simpulannya adalah berjaga-jaga dan berdoalah setiap hari. Ingat, kehendak Tuhan agar saudara berdoa setiap hari. Dalam keadaan apapun, dalam mungkin saudara masa-masa sulit, masa susah, berdoalah. Kenapa? Yesus sudah mengajarkan dengan begitu gamblang. Di hari-hari dia, pagi-pagi benar, dia pergi mengasingkan diri dari muridnya. Dia berdoa, dia bicara kepada Bapa. Karena doa adalah, saudara, pembicaraan manusia dengan Allah. Kita harus mengenal Allah kita harus mengenal kehendak Bapa di surga. Apakah engkau kehendaki Bapa? Dia kasih tanda pada saudara dan saya. Sehingga setiap keputusan, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik, amat baik dan teramat baik. Amin. Ya. Dari kolon saya beritakan firman Tuhan ini, saudara. Dari rumah, dari gereja, saudara. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, berbahagialah kalau engkau sungguh-sungguh mendengar dan melakukan. Berbahagialah kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Apapun masalahmu, saudara, siapapun yang menyaksikan, kalau kebenaran itu engkau terima, kalau engkau sakit di dalam nama Yesus, maka kebenaran itu akan memerdekakan dan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Tapi jangan diulang lagi, saudara. Ya. Mungkin saya banyak mengalami asam urat semua. Ketika saya tahu bahwa nggak boleh makan hijau-hijauan, nggak boleh makan emping, nggak boleh makan kacang-kacangan. Mulai kebenaran itu memerdekakan saya, sehingga saya tidak sakit asam urat lagi, saudara. Inilah kebenaran daripada firman Tuhan, membuat memeliharakan kehidupan saya. Saya ini orangnya yang hipertensi, saudara. Tensinya nggak main-main, di atas 200 rata-rata tiap hari. Allah mengajarkan kepada saya untuk tidak banyak mengkonsumsi garam. Firman Tuhan mengajarkan, kesehatan mengajarkan. Saya mulai browsing, cari apa saja yang tidak boleh dimakan orang yang hipertensi. Kita jaga. Itu makanya saya bisa sehat, saya masih bisa pikul-pikul barang. Kenapa? Karena kehendak Allah, yaitu kita mengerti bahwa tubuh kita harus kita pelihara. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kenapa kita jangan merokok lagi? Karena bait Roh Kudus, saudara. Saya kasih tahu jemaat yang terkasih, kalau engkau masih merokok sampai saat ini, bertobat. Saudara, berhenti, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ya. Ini merupakan minggu ketiga, saudara, perkataan ini. Jadi kalau saya setiap kali berkhotbah, saya kasih tahu, saya ingatkan, bukan kebetulan kalau saudara mendengarkan khotbah ini. Mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan pelihara kepahitan, lepaskan pengampunan, agar janji-janji Tuhan di dalam Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, akan digenapi dalam kehidupan saudara. Apa yang Tuhan janjikan akan tergenapi di tahun-tahun ini juga. Amin. Amin. Mari kita saudara berdoa. Tundukkan kepala saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ini lagunya saudara begini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Buat setiap orang yang percaya, mujizat Tuhan sedang bekerja saat ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang terkasih, dimanapun kau berada, mari taruh tanganmu di dada yang sebelah kanan. Kalau kau percaya pada Tuhan saat ini, seperti lagu ini, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkata, diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah kesehatanmu ketika engkau dengarkan firman Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi atas engkau. Maka hari ini kalau engkau sakit, di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa kesembuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Haleluya. Terima kesembuhan. Kalau engkau dalam masalah persoalan, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal engkau yakin saat Tuhan berfirman. Yang kedua adalah, saudara, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan memerintah. Tapi engkau perlu memberikan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Engkau perlu punya hati yang percaya. Tuhan mau menolong setiap saudara yang dalam masalah saat ini. Mungkin kau sekarang masalah konflik rumah tangga, konflik pekerjaan, apapun yang terjadi. Kalau kau kembali kepada Tuhan, minta pengampunan. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika pengampunan dilepaskan, maka kepahitan disingkirkan. Maka berkat-berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan mengalir ke hadapan kehidupan rumah tangga saudara. Dan yang ketiga, saudara, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ini adalah janji-janji Tuhan. Kalau engkau percaya saat ini, menurut orang tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini, biarlah kerajaan Allah datang dalam kehidupan hati saudara. Yaitu bangun, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lihat, Allah akan menyertai engkau kemanapun engkau berada. Tuhan akan memelihara engkau. Dan aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan. Kami teringat keluarga Simon, Tuhan, dengan ibu, Tuhan. Berkati dalam nama Yesus, lawat dia agar hari-hari mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Keluarga Andri juga hari ini agar dia belajar mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan keluarga Yohan juga, keluarga Shalom, Jojo dan Michael, berdoa dalam nama Yesus agar dia mendengar firman Tuhan dan melakukan. Berdoa, berjaga-jaga. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Otto Karpoyan, Exal, berdoa dalam nama Ibu Amai, dalam nama Yesus, agar kasih Kristus mengalir dalam kehidupan rumah tangga ini. Berdoa buat keluarga Kiki, brother kami, kau berkati dia agar dia berjaga-jaga dan berdoa selalu. Agar dia selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Apapun kerisauan, kau berdoa dalam nama Yesus. Ingat, kalau Tuhan berfirman, asal kau dengar dan lakukan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan engkau. Aku berdoa buat teman-teman kami yang di laut, kau berkati Tuhan. Keluarga besar Syauta yang ada di Dayakan, kau berkati. Keluarga hambamu pribadi, anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsa, mari berkati dalam nama Yesus. Anak kami Clement yang dalam sekolah, dalam prakteknya Tuhan di Jerman, berkati dalam nama Yesus. Sehingga ujiannya November, Tuhan bisa berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan anak kami Eli dalam kuliahnya. Berikan Tuhan keberhasilan ketika dia belajar, dia bisa menyelesaikan semua kuliah dalam nama Yesus. Anak istri kami juga Engkau berkati dalam pekerjaan usahanya. Apapun Tuhan, dalam pekerjaan Engkau berkati, beri hikmat paripat, sehingga ketika dia dengar firman Tuhan, dia lakukan, sehingga apapun yang kerjakan berhasil. Sehingga Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat kami melayani dapat menjadi Tuhan, dapat diberkati melalui pekerjaan istri kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya bagimu. Kami berdoa bangsa negara kami, berkati pemerintahan pusat kami, Pak Presiden kami Tuhan, berkati Bapak Jokowi, berkati juga pemerintahan daerah, pemerintahan setempat, bahkan lingkungan kami berkati Tuhan, agar biar kasih karunia Tuhan mengalir, sehingga saudara
sehingga Tuhan tidak ada kejahatan atau apapun di dalam lingkungan kami. Adanya selalu damai sejahtera sukacita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan tetap dimuliakan nama Tuhan melalui setiap anak-anak Tuhan Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot ini, agar engkau sungguh-sungguh semangat di dalam Tuhan, tidak lemah seketika pun. Itu juga kami berdoa juga Tuhan buat yang mendengarkan, yang berikan komen. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah yang engkau Tuhan gumulkan saat ini saudaraku. Berdoa dalam nama Yesus, apapun pergumulan hamba-Mu tidak tahu, tapi aku berdoa buat setiap yang menyaksikan, kalau engkau percaya pada Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi tahun ini juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan, kekurangan, dengan kesehatan, kekuatan senantiasa, agar bisa menyampaikan isi hati kami, hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua yang telah mendengarkan, telah diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.